Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sri Monika Hairunisa Eson dengan NIM 225231106 dari kelas PBS 2C UIN Raden Mas Said Surakarta. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa yang diampu oleh Bapak Zainal Anwar. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Giyanti dan terbahnya Tanah Jawa. Yuk kita simak videonya. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai pecahnya Mataram Islam. Sejarah Perjanjian Giyanti bermula dari konflik yang terjadi di Kerajaan Mataram. Awal mula kisah perpecahan kerajaan di Jawa ini bermula dari pertikaian antara keluarga yang disebabkan politik adu domba VOC. Perselisihan ini terjadi karena adanya perebutan tahta kerajaan yang melibatkan 3 tokoh kerajaan, yaitu Susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau juga dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa. Ketiganya memiliki silsilah keluarga yang dekat. Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi adalah 2 bersaudara yang juga putra dari Amangkurat IV, sedangkan Raden Mas Said adalah cucu dari Amangkurat IV, keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Setelah Amangkurat IV meninggal dunia, Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said merasa berhak mewarisi tahta yang ditinggalkannya. Namun VOC saat itu malah mengangkat Prabu Suyasa atau Pakubuwono II untuk menjadi Raja Kesultanan Mataram. Pusat Kesultanan Mataram yang semula berada di Kartasura oleh Pakubuwono II dipindahkan ke Surakarta karena istana di Kartasura rusak akibat pemberontakan Sunan Kuning pada tahun 1742. Raden Mas Said yang merupakan anak dari putra sulung Amangkurat IV merasa jauh lebih berhak memegang tahta Kesultanan Mataram. Ayah dari Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, adalah sosok yang seharusnya mewarisi tahta yang ditinggalkan Amangkurat IV. Namun, Pangeran Arya Mangkunegara tidak mau tunduk kepada VOC. Ia diasingkan dan tidak mendapatkan haknya sebagai penerus Amangkurat IV. Maka dari itu, Raden Mas Said melakukan perlawanan kepada VOC dan Pakubuwono II. Raden Mas Said ingin membalas dendam atas apa yang dilakukan VOC kepada ayahnya dan juga menuntut VOC dan Pakubuwono II untuk menyerahkan tahta kepadanya. Di satu sisi, Pangeran Mangkubumi yang juga merupakan saudara kandung dari Pakubuwono II juga turut menuntut VOC untuk memberikan tahta kepadanya. Pangeran Mangkubumi sempat mendatangi VOC di Semarang pada tahun 1746. Ia meminta kepada VOC untuk mengangkatnya menjadi raja. Namun, permintaan Pangeran Mangkubumi ditolak oleh VOC. Pangeran Mangkubumi yang kesal dengan penolakan VOC lantas bergabung dengan Raden Mas Said melakukan perlawanan kepada Pakubuwono II dan VOC. Pakubuwono II meninggal dunia pada 20 Desember 1749 dan meninggalkan kekosongan pada harta kerajaan. Melihat kekosongan ini, Pangeran Mangkubumi mendeklarasikan dirinya sebagai penerus Pakubuwono II. Namun VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai pemegang tahta Kesultanan Mataram dan mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Surjadi, sebagai penerus yang sah. Pengangkatan Raden Mas Surjadi sebagai Pakubuwono III oleh VOC menimbulkan situasi yang semakin memanas. Pangeran Mangkubumi yang tidak senang dengan keputusan pengangkatan Pakubuwono III oleh VOC kemudian kembali melancarkan serangan bersama Raden Mas Said. Di satu sisi, pengangkatan Pakubuwono III oleh VOC merupakan wasiat yang diberikan Pakubuwono II sebelum meninggal. Dalam wasiat itu, Pakubuwono II memberikan wewenang kepada VOC untuk mengangkat raja selanjutnya. Melihat kekuatan besar yang dimiliki Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said, VOC lantas politik adu domba untuk memecah kekuatan mereka. VOC mengirimkan utusan untuk menghasut Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Taktik VOC ini berhasil, dan tidak lama setelah itu terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perselisihan yang terjadi antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said dimanfaatkan oleh VOC. VOC mendekati Pangeran Mangkubumi dan menjanjikan separuh tanah dari wilayah kekuasaan Pakubuwono III apabila ia mau menghentikan perlawanannya. Pada tanggal 22-23 September 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram. Gelar yang akan digunakan kerjasama VOC yang dengan Kesultanan. Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian
Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu wilayah Kesultanan Mataram yang berada di sebelah barat Sungai Opak menjadi wilayah kekuasaan Pangeran Mangkubumi dan wilayah yang berada di sebelah timur dikuasai Pakubuwono III. Setelah perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapat setengah wilayah Mataram Islam yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai Raja gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Kerajaan inilah yang sekarang kita kenal sebagai Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta. Kerajaan yang dipimpin Pakubuwono III tetap berpusat di Surakarta, sedangkan Kesultanan Ngayogyakarta berpusat di kota Yogyakarta. Maka dari itu, kini kita mengenal ada dua keraton, yaitu Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Dengan demikian, maka riwayat Kerajaan Mataram Islam telah berakhir baik secara de facto maupun de jure. Mimpi Kerajaan Mataram yang ingin menyatukan seluruh kerajaan di tanah Jawa pun tidak terwujud karena penjajah. Sebagai wujud nyata di mana telah berlangsungnya kesepakatan Perjanjian Giyanti ini, maka dibangun Monumen Perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah. Situs ini berupa batu prasasti dan terdapat pohon beringin. Nah, itu tadi penjelasan tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.